Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis Jibril, yang di mana Jibril alaihissalam menjelma menjadi seorang manusia Arab Badui, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang beberapa perkara. Di antaranya Jibril bertanya tentang Islam, apa itu Islam, kemudian bertanya tentang apa itu iman, kemudian bertanya tentang apa itu kapan hari kiamat, dan bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Maka Umar berkata, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Aku tidak tahu, yang Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu Jibrilu ataakum liyu'allimakum dinakum." Sungguhnya yang datang tadi adalah Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama kalian. Telah kita sebutkan bahwasanya hadis ini dikenal oleh para ulama dengan Ummus Sunnah, yaitu induknya hadis-hadis Nabi. Seakan-akan seluruh hadis-hadis Nabi yang ada adalah penjelasan atau penjabaran dari hadis ini. Karena hadis ini mengandung pokok-pokok usuluddin, seluruh perkara-perkara agama termaktub dalam hadis ini. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam, dia berkata alaihissalam, "Ya Muhammad akhbirni anil iman." Atau "Ya Muhammad akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 perkara yang dikenal dengan rukun Islam, yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah, engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat, engkau melaksanakan puasa dan engkau berhaji jika engkau mampu. Kemudian Jibril bertanya tentang iman. "Ya Muhammad akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 6 rukun iman, yaitu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, engkau beriman kepada para rasul-rasul, engkau beriman kepada hari kebangkitan, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faedah yang kita ambil dari hadis ini, dan malam ini pembahasannya agak pelik, oleh karenanya butuh konsentrasi. Yang ngantuk harap berwudu ya, karena kita akan bahas tentang apa itu iman, apa itu Islam. Nanti masalah ada firqah-firqah yang sesat dalam hal ini seperti Jahmiyah, kemudian ada Mu'tazilah, kemudian ada namanya Khawarij. Kemudian kita akan menyinggung tentang masalah takfir. Oleh karenanya butuh konsentrasi dari para hadirin, dari para jamaah umrah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama tentang apa perbedaan antara Islam dan iman. Para ulama menjelaskan bahwasanya Islam dan iman jika berkumpul maka berpisah. Saya ulangi, jika berkumpul maka berpisah, dan jika berpisah maka berkumpul. Apa maksudnya? Dua lafal ini kalau bergabung dalam satu dalil, dalam satu nas, dalam satu teks, maka berpisah. Maksudnya masing-masing punya makna sendiri. Masing-masing punya makna sendiri. Contohnya dalam hadis Jibril.
hadis Jibril, kalimat Islam ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi, kemudian Jibril bertanya tentang iman. Tatkala digabungkan dalam satu konteks, berarti Islam punya makna sendiri dan iman punya makna sendiri. Contohnya seperti dalam hadis Jibril. Akan tapi jika dua-dua berpisah, maka bergabung. Maksudnya apa? Jika ternyata dalam satu nas hanya disebutkan Islam saja, maka Islam itu sama dengan iman. Atau dalam satu dalil hanya disebutkan iman saja, maka iman itu sama dengan apa? Islam. Oleh karenanya saya ulangi kaidahnya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau lagi bergabung mereka berpisah, maknanya masing-masing sendiri. Tapi kalau lagi mereka berpisah, hanya disebutkan satu, maka satu sama dengan yang lain, tidak ada bedanya. Contohnya, yang tatkala mereka sedang berpisah, hanya disebutkan satu saja. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min, wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya. Dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Di sini disebut Islam, tetapi maksud dalamnya sama dengan iman, tidak ada bedanya. Islam ya, iman. Contohnya dalam ayat yang lain yang maknanya sama. Kalau ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan menerimanya dan dia akan masuk neraka di akhirat kelak. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka telah gugurlah seluruh amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, masuk neraka jahanam. Iman di sini maknanya juga sama dengan Islam. Oleh karenanya, terkadang Rasulullah SAW menafsirkan iman dengan Islam atau Islam dengan iman. Tatkala datang sendiri-sendiri. Contohnya Nabi SAW mengatakan, "Amurukum bil imani billahi wahdah." Dalam hadis Ibnu Abbas, dalam Sahih Al-Bukhari, Waf Abdul Qais, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Amurukum bil imani billahi wahdah." Aku memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah saja. Hal tadruna mal imanu billahi wahdah? Kata Nabi SAW, tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah saja? Mereka mengatakan, kami tidak tahu. Maka Nabi mengatakan, beriman kepada Allah artinya, antashhada an la ilaha illallah, wa anni rasulullah, wa tuqimu salata, wa tu'tiya zakata, wa tasuma ramadan, wa tu'ti minal maghnamil khumus. Di sini Rasulullah SAW menafsirkan iman dengan perkara-perkara yang zahir. Dengan perkara-perkara yang zahir, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang disembah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad Rasulullah, menegakkan salat dan membayar zakat, berpuasa serta memberi 1/5 dari harta rampasan perang. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tatkala iman disebutkan sendiri, maka iman sama dengan Islam. Demikian juga tatkala Islam disebutkan sendiri, Islam sama dengan iman. Dalam hadis yang lain tatkala Rasulullah SAW mengatakan, atau Rasulullah SAW ditanya, ayul Islam afdal? Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling afdal? Kata Nabi, al-imanu billah. Iman kepada Allah. Berarti Islam sama dengan apa? Iman. Tetapi tatkala dua-duanya digabungkan, maka berpisah maknanya masing-masing. Contohnya hadis Jibril ini. Kata para ulama, jika Islam dan iman digabungkan, maka Islam berkaitan dengan perkara-perkara yang zahir, dan iman berkaitan dengan perkara-perkara yang batin. Oleh karenanya tatkala malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam, maka Nabi menyebutkan rukun Islam. Rukun Islam berkaitan dengan zahir, syahadatain, lafal, kemudian salat, kemudian zakat, puasa dan haji, semua perkara zahir. Tatkala ditanya tentang keimanan, maka Nabi menyebutkan tentang perkara-perkara iman yang berkaitan dalam hati, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Ini semua masalah apa? Masalah batin. Oleh karenanya di antara doa tatkala kita mendoakan mayat, kita berdoa, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Yang artinya, ya Allah, barang siapa di antara kami yang kau hidupkan, maka hidupkanlah di atas Islam. Karena kita Islam yang kita nilai apa? Zahirnya. Wa man tawaffaitahu minna, dan barang siapa yang yang kau wafatkan di antara kami, fatawaffahu alal iman, maka wafatkanlah dia di atas apa? Keimanan. Karena kalau sudah meninggal, sudah enggak bisa sholat, enggak bisa bayar zakat, enggak bisa puasa. Yang kita bawa iman di hati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana? Hari kiamat. Tidak bermanfaat anak-anak dan harta kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang
bersih. Ini tatkala iman dan Islam digabungkan, maka iman berkaitan dengan apa? Masalah hati, dan Islam berkaitan dengan masalah apa? Masalah zahir. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sungguhnya orang-orang Islam, lelaki-laki muslim. Demikian juga para wanita muslimah. Demikian juga lelaki-laki mukmin dan para wanita mukminah. Di sini Allah gabungkan. Berarti berbeda antara maknanya. Kaidahnya tadi apa? Jika bergabung apa? Berpisah. Jika berpisah, bergabung. Paham atau tidak ini? Saya bilang hari ini butuh mikir. Ya. Tidak semua pengajian tidak mikir. Ya. Sesekali, oleh karenanya lihatlah bagaimana para ulama mereka membuat kaidah-kaidah, ya, yang untuk memudahkan kita memahami. Ini kaidah tidak dirumuskan oleh para ulama agar kita mudah memahami nas-nas dalam Al-Quran dan hadis, agar kita tidak salah paham. Dan toreko seperti ini, bahwasanya jika bergabung dia berpisah, jika berpisah dia bergabung, banyak dalam syariat. Contohnya seperti antara albir wa taqwa. Albir wa taqwa. Albir kalau disebutkan sendiri, maka dia mencakup ketakwaan. Akan tapi demikian juga kalau ketakwaan disebut sendiri, maka dia mencakup albir. Tetapi jika digabungkan antara bir dan takwa, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, contohnya, tolonglah taling-taling menolonglah kalian di antara bir dan ketakwaan. Bir artinya apa? Amalan kebajikan. Dan ketakwaan artinya amalan menjauhkan diri dari maksiat. Takwa artinya apa? Menjauhkan diri dari apa? Dosa-dosa. Adapun bir artinya kebajikan-kebajikan. Ini tatkala digabungkan. Tatkala digabungkan maknanya punya makna masing-masing. Contohnya fakir dan miskin. Fakir dan miskin, kalau disebut fakir saja, fakir ya miskin sama saja maknanya. Kalau disebut miskin saja dalam dalil, miskin itu ya fakir juga. Tetapi jika digabungkan antara fakir dan miskin dalam dalil, dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka fakir lebih parah daripada miskin. Maka fakir lebih parah daripada miskin. Sebagian ulama menyatakan fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa. Adapun miskin adalah orang yang punya sesuatu namun tidak mencukupi. Ini tatkala digabungkan fakir lebih parah daripada apa? Daripada miskin. Ada yang mengatakan fakir adalah tidak punya, namun dia tidak minta. Dia malu untuk meminta, dia punya harga diri, ini fakir. Adapun miskin, dia tidak punya dan dia berani untuk minta. Yang lebih parah yang mana? Yang fakir. Sehingga orang tidak tahu ternyata dia butuh. Yang kalau miskin dia minta ketahuan. Yang fakir dia tidak minta, akhirnya apa? Tidak ketahuan. Intinya tatkala fakir dan miskin digabungkan bersama-sama, maka maknanya masing-masing ada. Tetapi kalau dipisahkan, maka yang satu sama dengan yang lainnya. Sampai di sini paham? Paham insyaallah ya. Yang tidak paham tanya sama yang paham. Kita lanjutkan para hadirin jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan majelis ilmu adalah majelis yang berkah ya. Dan terkadang ya, tidak semua orang bisa menjadi ulama, tidak semua orang bisa menjadi ustadz karena butuh belajar, butuh mikir. Tidak hanya duduk kemudian pengajian kemudian dia butuh belajar, butuh mikir, butuh mencatat, butuh murajaah, butuh mengulangi, butuh menghafal ini, menghafal itu. Adapun kalau semua orang menjadi ustaz tanpa belajar, timbullah ustaz-ustaz karbitan ya. Yang tadinya penjahat sekarang jadi ustaz top. Bisa jadi penjahat kemudian jadi ustaz paling terkenal ya. Ini tentunya seharusnya dia tahu dan dia malu pada diri sendiri. Dia tidak pantas untuk kemudian berbicara tentang agama lebih panjang lebar sementara dia tidak punya kapasitas akan hal itu. Ya, karena barang siapa yang tidak punya ilmu akhirnya dia akan berfatwa dengan hal-hal yang menyesatkan umat manusia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah definisi iman. Tatkala saya katakan iman, maksudnya juga Islam. Karena sekarang saya bicara konteks iman tersendiri. Jadi iman sama dengan apa? Islam. Apa itu iman? Dan ini disebutkan oleh para salaf. Saya ingatkan ini hari ini malam ini butuh mikir, ya. Butuh konsentrasi. Keimanan kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Bahwasanya iman ya adalah perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Wa kana al-ijma' min as-sahabah wa at-tabi'in mimman adraknahum anna al-iman qaulun wa amalun wa niyyatun wa la yasihhu wahidun minha
illa bil akhar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ijma' dari para sahabat dan juga dari para tabi'in yang kami temui, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya iman itu adalah perkataan dan amal perbuatan serta niat, ya, yaitu amalan hati, dan tidak sah salah satunya kecuali bergabung dengan yang lainnya. Dari sini dan banyak perkataan salaf tentang hal ini, bahwasanya iman menurut ahlu sunnah wal jamaah terdiri atas 3 perkara, yaitu amalan perkataan, kemudian perbuatan, dan juga amalan hati. Semuanya disebut dengan iman. Ini harus kita paham. Jadi iman itu ada yang namanya amalan hati, kemudian ada namanya amalan perkataan, dan juga ada amalan perbuatan. Dalilnya akan hal ini banyak, di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang. Iman itu atau Islam itu ada 70 sekian cabang. Sekarang saya katakan iman berarti sama dengan apa? Islam. Iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'ah itu dalam bahasa Arab adalah beberapa artinya. Beberapa, ya. Jadi iman ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Ini semua iman, ini dilakukan dapat pahala seluruhnya. Kemudian kata Nabi, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Perhatikan di sini. La ilaha illallah ini perkataan atau perbuatan? Perkataan. Berarti perkataan termasuk keimanan. Dan banyak keimanan yang berkaitan dengan perkataan seperti zikir. Ya, ini semuanya iman ini. Kemudian menghilangkan gangguan dari jalan, ini perbuatan atau apa? Perbuatan. Iman atau bukan? Iman. Kemudian hal haya, rasa malu adalah amalan hati. Kata Rasulullah SAW, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Bahwasanya rasa malu merupakan cabang dari keimanan. Ini dalil bahwasanya perkataan juga merupakan keimanan, amalan hati juga merupakan keimanan, amalan perbuatan tubuh juga merupakan keimanan. Dan ada 70 sekian cabang keimanan. Ini di antara 3 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama tatkala membaca hadis ini, ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat sebagian ulama mengatakan maksud Nabi 70 sekian, artinya cabang keimanan itu banyak. Karena kalau kita mau hitung namanya zikir aja banyak. Amalan juga banyak, salat, haji, puasa, ini juga amalan. Kalau kita bicara amalan hati juga banyak, ada tawakal, ada taubat, ada apa, berharap, ya, ada takut kepada Allah, ini semua amalan apa? Hati, rasa malu amalan hati. Sehingga mereka mengatakan maksud Nabi 70 itu menunjukkan jumlah yang banyak. Dan orang-orang Arab sering menyebutkan angka 70 tapi maksudnya banyak. Contohnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan, istaghfir lahum, aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan, fala yaghfirallahu lahum. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, jika kau minta ampunan bagi mereka orang-orang munafik, atau kau tidak minta ampunan bagi mereka, sama saja. Kalau kau minta ampunkan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. 70 di sini maksudnya sebanyak-banyak apapun, Allah tidak akan ampuni. Sehingga sering orang Arab menggunakan kalimat 70, angka 70, untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Contohnya dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW, didengar oleh sahabat sekali dia duduk, dia beristighfar 70 kali. Ternyata dalam riwayat yang lain 100 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali, berarti 70 itu menunjukkan jumlah yang banyak. Contohnya seperti sabda Nabi SAW, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Kata Nabi SAW bahwasanya umat Yahudi telah terpecah menjadi 71. Umat Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di neraka kecuali 1. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, yaitu yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Kalimat 70 ini, sebagian orang memahami, bukan maksudnya angka 70. Tetapi maksudnya akan timbul banyak khilaf, banyak firqah-firqah dalam Islam yang kalau kita hitung sekarang mungkin lebih dari 100 atau mungkin 200 banyak. Ya. Maksudnya adalah jumlah yang banyak. Karenanya sebagian ulama mengatakan kata Nabi 70 sekian cabang maksudnya banyak. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan 70 sekian benar-benar maksudnya 70 sekian.
Sehingga mereka mulai menghitung cabang-cabang keimanan. Kita dapati sebagian ulama menulis buku-buku tentang cabang-cabang keimanan. Contohnya Al-Halimi, ya, yang kalau tidak salah wafat di awal abad ke-5 dari mazhab Syafi'iyah, menulis buku Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Dia sebutkan tentang cabang-cabang keimanan. Cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat. Demikian juga Al-Baihaqi, kitabnya Syu'abul Iman, bukunya tebal segini mungkin ya. Isinya tentang cabang-cabang keimanan dan penjelasannya. Cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, dan seterusnya. Cabang-cabang keimanan. Mereka ingin mengumpulkan seluruh amalan-amalan yang disebut oleh Nabi dengan keimanan. Intinya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, cabang-cabang keimanan banyak dan mencakup perkataan, perbuatan dan juga amalan hati. Kemudian tadi kata Imam Ahmad, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Bahwasanya iman naik dan turun. Bagaimana maksudnya naik dan turun? Yazid bil ta'at wa yanqus bil maksiat. Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan apa? Kemaksiatan. Dan kini kita bisa rasakan seorang tatkala tak bertakwa kepada Allah, Masya Allah lagi melaksanakan umroh, ikut pengajian, Masya Allah ya, pulsa imannya tinggi. Pulsa imannya apa? Tinggi. Begitu pulang ke Indonesia, lihat macam-macam kena roaming, habis semuanya imannya. Kurang sedikit demi sedikit. Karena sebagian orang subhanallah, bikin cara umroh dulu baru pergi ke negara yang lain, kemudian macam-macam dilihatnya, bahkan ada yang melihat tarian pusar, ya ini tarian pusar perut wanita, ini apa enggak roaming seluruh imannya tadi dia isi waktu di Mekah dan Madinah. Harusnya kalau mau jalan-jalan dulu, terakhir di Mekah dan Madinah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, ke Mekah Madinah itu baru jalan-jalan kemana? Ke negeri-negeri yang aurat terbuka, kemudian kebebasan, ya kena roaming lah apa namanya? Keimanannya. Intinya kita merasakan bahwasanya kalau kita bertakwa kepada Allah, kita salat, hadir pengajian, kemudian kita baca Quran, kita merasakan iman kita, merasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita rindu, ya Allah matikan saya. Terkadang timbul dalam perkataan dalam hati kita, sudahlah kita meninggal saja. Begitu kita pulang, turun iman kita dengan penuh kemaksiatan, akhirnya apa? Turun iman sedikit demi sedikit. Ini di antara akidah Ahlus Sunnah bahwasanya iman bisa naik dan bisa turun. Bahkan dalam satu amalan yatafadhalun, ahlul iman bisa bertingkat-tingkat. Salat orang tidak sama semua. Ada yang salat khusyuk, ada yang salat kurang khusyuk. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya bisa jadi dua orang salat di satu saf berdampingan, A dan B berdampingan. Ya, sama-sama gerakan salatnya sama. Di masjid yang sama berdampingan. Tetapi pahala antara keduanya antara langit dan bumi. Satunya khusyuknya luar biasa, satunya pikirannya menerawang kemana-mana. Tidak sama. Dalam satu amalan, ahlul iman bisa berbeda-beda. Contohnya seperti masalah tadi kata Nabi SAW, imatatul adha anit tariq. Menghilangkan gangguan dari jalan. Orang mensikapi gangguan di jalan berbeda-beda. Dari yang baik sampai yang buruk. Ada lihat kaleng di jalan. Ada yang lihat saja, naik motor lihat kaleng di jalan, sedih dia. Waduh, ini kalau ada yang nginjak gimana? Atau ada batu. Tapi dia tidak turun untuk memindahkan kaleng tersebut. Orang ini dapat pahala karena dia khawatir ada seorang muslim yang lain yang apa? Yang bisa terkena gangguan tersebut. Ada yang enggak. Dia lihat kaleng tersebut atau gangguan di jalan, dia turun. Berhenti dari motornya, dia hilangkan. Ini lebih tinggi imannya daripada yang tadi sebelumnya. Ada yang lihat kaleng di jalan, senang-senang. Oh, saya tunggu ada yang terkena kaleng tersebut. Dia bahagia kalau ada yang jatuh kena kaleng, jatuh kena biji. Ini parah kalau seperti ini. Oleh karenanya dalam satu amalan bisa orang bertingkat-tingkat, tidak sama. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu terdiri atas perkataan, kemudian terdiri atas amal di hati dan terdiri atas perbuatan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa yunfiquna alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun, sungguhnya orang-orang yang beriman yang tatkala dibacakan ayat-ayat Allah wajilat qulubuhum, maka hati mereka khasyah. Ini amalan apa? Amalan hati. Dan bertambah keimanan mereka. Kemudian kata Allah, alladzina yuqimuna shalah, dan mereka juga mendirikan apa?
salat dan juga memberikan nafkah dari rezeki yang mereka miliki. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya salat, amalan badan juga merupakan apa? Iman. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu salat kalian. Ayat ini turun tatkala terjadi perubahan kiblat. Kiblat tadinya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Rasulullah SAW salatnya menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke sana. Ya, kalau kita di Madinah menghadap ke selatan, Baitul Maqdis ke arah utara. Ingat ya, saya ingatkan kepada para jamaah, di Madinah ini kiblatnya bukan di barat ya. Jangan sebagaimana persangkaan sebagian jemaah haji, terutama ibu-ibu kalau lagi salat di hotel, salatnya menghadap barat. Dikasih tahu, Bu, kiblatnya sana, ngeyel. Di Indonesia kita menghadap barat, Indonesia lain. Di Madinah kiblatnya menghadap mana? Selatan. Baitul Maqdis kiblatnya menghadap ke utara. Akhirnya setelah belasan bulan, maka terjadi sekitar 16 bulan kalau tidak salah, maka Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat dari utara Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Sehingga timbul pertanyaan dari para sahabat, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tadinya salat menghadap Baitul Maqdis? Apakah salat mereka sia-sia? Maka Allah menjawab, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Maksud iman mereka adalah salat mereka. Salat mereka yang tadinya menghadap Baitul Maqdis tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil bahwasanya amalan tubuh juga merupakan keimanan. Kenapa saya membahas masalah ini? Karena ada timbul orang-orang yang sesat dalam hal ini. Di antaranya adalah kelompok Murji'ah. Apa itu kelompok Murji'ah? Kelompok Murji'ah dikenal dengan Ahlul Irja, yaitu orang-orang yang mengeluarkan amal soleh dari keimanan. Kata mereka yang namanya iman cukup di hati. Kata mereka yang namanya iman cukup apa? Di hati. Iman tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Seluruh orang imannya sama. Ini perkataan mereka. Dan Ahlul Irja, orang-orang Murji'ah, diperingatkan bahaya mereka oleh para ulama sejak zaman dahulu. Dan mereka terdiri atas 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah menyatakan bahwasanya yang namanya iman adalah at-tasdiq, membenarkan, tempatnya di hati. Amalan bukan termasuk keimanan. Yang namanya kafir adalah jahil billah, tidak mengerti Allah, itu namanya jahil. Tapi selama seorang membenarkan adanya Allah, maka dia seorang yang mukmin. Jawabannya tidak benar. Kalau selama mengetahui adanya Allah orang mukmin, maka Firaun juga mukmin. Firaun juga apa? Mukmin. Firaun juga tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga iblis juga mukmin. Iblis tahu ada Allah atau tidak? Iblis mengatakan, "Ana khairun minhu." Saya tidak mau sujud sama Adam, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, ya Allah, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis berarti beriman kalau berdasarkan pendapat ini. Kelompok Murji'ah yang kedua adalah Karramiyah. Orang-orang Karramiyah mengatakan yang namanya iman adalah qaul bil lisan. Seorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia orang yang beriman. Adapun yang lainnya bukan orang yang beriman. Kelazimannya orang-orang munafik yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah juga orang-orang yang beriman. Ya, kita mengatakan lisan benar, bagian dari keimanan, tapi yang paling inti adalah di hati. Kemudian timbul kelompok yang ketiga, itu disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'ahnya orang-orang ahli faqih. Mereka ahli fikih, namun mereka terjerumus dalam bid'ah Murji'ah, yaitu mereka menyatakan bahwasanya iman hanyalah qaul bil lisan, kemudian apa yang ada amalan hati. Adapun amal perbuatan seperti salat, maka dia bukan dari keimanan. Ini pendapat, dan telah ada kelompok-kelompok sesat dalam hal ini, dan kita bisa baca dalam buku-buku para ulama tatkala membantah mereka. Sehingga mereka menyatakan bahwasanya iman cuma ada di hati dan tidak bertambah dan tidak berkurang, satu kesatuan. Tidak bisa terpecah-pecah, tidak bisa. Tidak bisa terbagi-bagi, tidak bisa bercabang-cabang. Iman satu kesatuan. Kelompok berikutnya yang disebut dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, ya. Mereka mirip dengan Ahlu Sunnah. Mereka menyatakan bahwasanya iman adalah perkataan dengan lisan, terus amalan apa yang ada di hati, dan amalan perbuatan.
Hanya saja mereka terlalu kencang sampai mereka meyakini bahwasanya iman adalah satu kesatuan, tidak bisa terpisah-pisah. Kata mereka iman satu kesatuan tidak bisa terpisah-pisah. Sebagai gambaran para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya telah jelaskan bahwasanya iman menurut Ahlus Sunnah bercabang-cabang, itu tidak? Tadi hadis Nabi, iman 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah apa namanya? Menghilangkan gangguan dari jalan, dan rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Ini akidah Ahlus Sunnah bahwasanya iman yatajazza, iman itu bercabang-cabang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Adapun ahlul bid'ah dari kaum Murji'ah maupun Khawarij dan Mu'tazilah, mereka memandang iman satu kesatuan, tidak bisa terpisah-pisah. Idza dhahaba ba'dhuhu dhahaba kulluhu. Kalau satu bagian lepas maka hilang seluruhnya. Kalau satu bagian lepas maka hilang apa? Seluruhnya. Ini kaidah mereka disepakati oleh Murji'ah dan Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij sama Mu'tazilah satu geng, Murji'ah geng yang lain. Mereka semua meyakini bahwasanya iman satu kesatuan tidak bisa terpisah-pisahkan. Sekali lagi butuh konsentrasi ya. Masih nyambung sampai sekarang? Masih ya, mulai tidak semua menggoyangkan kepala. Kita lanjutkan para hadirin. Saya harus menjelaskan karena inilah yang dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka tentang masalah keimanan. Kita kembali. Ahlus Sunnah memandang bahwasanya iman bisa bercabang-cabang. Kalau hilang sebagian tidak mesti hilang seluruhnya. Contohnya ada orang ada gangguan di jalan, dia tidak hilangkan. Berarti ada cabang keimanan yang hilang. Tapi apakah otomatis dia kafir? Jawabannya tidak, karena masih banyak cabang keimanan yang lain. Ibarat pohon, kalau ada pohon kita patahkan satu rantingnya, apakah pohonnya hilang? Jawaban tidak, kecuali kita cabut akarnya baru hilang pohon tersebut. Oleh karenanya kalau orang kafir kemudian tidak beriman dengan la ilaha illallah, terjerumus dalam kesyirikan, baru kita bilang dia kafir. Adapun dia meninggalkan sebagian cabang keimanan, dia harusnya di antara cabang keimanan berbakti kepada orang tua, dia durhaka kepada orang tua. Apakah orang seperti ini kafir? Jawabannya tidak. Tetapi cabang keimanannya banyak yang protoli. Tapi akar dari keimanan masih ada, yaitu la ilaha illallah. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ibarat pohon yang banyak cabang-cabangnya. Kalau ada sebagian cabang yang hilang, tidak otomatis hilang pohon tersebut. Adapun Murji'ah dan Khawarij dan Mu'tazilah enggak, menurut mereka iman satu kesatuan. Kalau hilang sebagian, hilang seluruhnya. Oleh karenanya orang Murji'ah mengatakan, kita lihat dalam dalil-dalil bahwasanya orang yang melakukan kemaksiatan tidak kafir dan dia masih beriman, tidak kafir. Oleh karenanya para sahabat menyolatkan, ada orang yang berzina disolati oleh para sahabat. Berzina dosa atau tidak? Dosa. Tetapi ternyata masih disolati oleh kaum muslimin. Setelah dirajam masih disolati. Berarti dia masih beriman. Kalau orang kafir tidak boleh disolati. Akhirnya dia punya kesimpulan orang Murji'ah, kalau begitu, ya amal perbuatan bukan daripada keimanan. Faham? Kalau begitu amal perbuatan bukan dari keimanan, kenapa buktinya orang pelaku maksiat masih beriman? Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ada sahabat berkata, "Wa in zana wa in saraq." Meskipun dia mencuri dan berzina, kata Nabi, "Wa in zana wa in saraq." Meskipun dia berzina dan mencuri, dia masuk surga. Orang-orang Murji'ah hanya melihat hadis-hadis seperti ini. Dia tidak lihat hadis bahwasanya orang yang berzina diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencuri diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lihat. Oleh karena di antara kesesatan yang terjadi dalam firqah-firqah hanya memandang syariat dari sebagian pandangan. Hanya melihat dari satu sudut pandang, tidak menilai seluruh dalil. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengumpulkan seluruh dalil, baru kemudian membuat kaidah. Tidak hanya memandang dari sebagian dalil. Orang yang melihat hadis ini, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, dikatakan kepada Nabi, wa in zana wa in saraq, meskipun dia zina, meskipun mencuri, wa in zana wa in saraq, maka meskipun berzina, meskipun mencuri dia masuk surga. Maka dia mengatakan, kalau begitu enggak jadi masalah. Sementara iman di hati, meskipun berzina, meskipun mencuri, tetap masuk surga. Sehingga iman apa yang ada di hati. Seperti sebagian orang hanya melihat satu hadis,
Hadis tentang seorang wanita pezina yang diampuni oleh Allah gara-gara memberi minum seekor anjing. Itu aja yang dilihat. Nah, kalau gitu dia berzina berapa kali, kalau mau tobat tinggal cari anjing kasih air, selesai. Nah, ini salah, bukan begini cara melihat agama, tetapi dengan melihat seluruh dalil. Timbulnya kesesatan karena hanya melihat dari satu sudut pandang. Ini yang jadi masalah. Sehingga tatkala Murji'ah mengatakan iman satu kesatuan tidak mungkin terpisah-pisah, maka mereka mengatakan orang yang bermaksiat masih dikatakan beriman, berarti maksiat-maksiat tersebut, amalan-amalan tersebut bukan daripada keimanan. Paham sampai di sini? Paham atau tidak? Paham. Alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang pemahaman orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Pemahaman mereka sama. Bahwasanya iman, saya khawatir nanti para jamaah taubat yang ngaji di sini pusing hari ini. Enggak, besok insyaallah enggak pusing. Hari ini aja saya ingin bikin kita sama-sama harus berpikir keras karena saya khawatirkan tentang pemahaman yang menyesatkan. Satunya pemahaman menggampang-gampangkan insyaallah kita semua masuk surga seperti pemahaman Murji'ah tadi, ya. Yang satunya mudah-mudah mengkafirkan seperti pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah sama dengan Murji'ah, mereka meyakini iman satu kesatuan, tidak mungkin terpisah-pisah. Kalau lepas satu lepas semuanya. Ini akidah mereka. Dari sini mereka meyakini kalau seorang melakukan dosa besar maka kafir. Jika seorang melakukan dosa besar maka dia kafir. Kenapa? Karena mereka memandang satu sudut pandang. Ada dalil dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang sedang berzina tatkala dia sedang berzina dia seorang mukmin. Wala yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri sedang mencuri dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang yang sedang minum khamar dia itu beriman tatkala sedang minum apa? Minum khamar. Ini berarti Rasulullah mengatakan tidak beriman. Orang yang minum khamar tidak beriman. Orang yang mencuri tidak beriman. Orang yang berzina. Berarti dosa-dosa besar mengeluarkan orang dari apa? Dari Islam. Dari sini kata mereka, iman satu kesatuan. Kalau ada amalan yang lepas, maka hilang seluruh amalan tersebut. Berbalik tadi, ini memandang dari satu sisi, Murji'ah memandang dari sudut yang berlawanan. Kalau Murji'ah tadi memandang ternyata orang-orang yang bermaksiat tidak dikafirkan oleh Nabi, ya. Orang mencuri tidak dikafirkan cuma dipotong tangannya, ya atau tidak? Orang yang berzina tidak dikafirkan cuma dirajam atau dicambuk, berarti imannya ada. Berarti ini semua bukan dari keimanan. Yang ini lihatnya terbalik. Mereka melihat sebagian hadis, orang yang sedang mencuri tidak beriman, orang yang sedang berzina tidak beriman, orang yang sedang minum khamar tidak beriman, berarti orang-orang yang melakukan dosa besar, dia terjerumus dalam kekufuran. Dan ini akidahnya orang-orang ya Khawarij. Oleh karenanya, pemahaman takfir yang pertama kali muncul, mudah mengkafirkan kaum muslimin, yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam dilakukan oleh orang-orang Khawarij, yaitu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita bantah mereka. Jadi syubhat mereka, kerancuan pemikiran mereka bersumber pada memahami bahwasanya iman itu satu kesatuan, tidak mungkin bercabang-cabang. Kalau hilang sebagian maka hilang seluruhnya. Kata mereka iman itu ibarat angka 10. Kalau angka 10 satunya hilang namanya 9, bukan 10 lagi. Paham atau tidak? Kata mereka demikian, iman itu seperti ibarat angka 10. Kalau ada satu dikurangi, jadi namanya berubah, jadi angka 9. Seperti kata mereka ada makanan namanya sakan jabin. Ini kata mereka, sakan jabin adalah makanan yang rasanya adalah rasa kecut dan manis. Ya kita bilang rasa nano-nano lah. Rasa nano-nano. Kalau ada rasa kecutnya hilang, namanya bukan nano-nano lagi. Namanya permen yang lain, iya atau tidak? Kata mereka demikianlah iman. Kalau ada hilang sebagian, hilang seluruhnya. Kita bantah, kita mengatakan terlalu banyak dalil yang menunjukkan iman itu bercabang-cabang, sebagaimana tadi kita sebutkan. Adapun masalah penamaan angka 10, kita bilang angka 10 kalau diambil satu, memang namanya bukan 10 lagi. Tapi jadi 9, masih ada sisanya, iya atau tidak? Ibarat pohon, kalau ada pohon keimanan yang sempurna, yang lebat, kemudian kita patahkan rantingnya, pohon ini berubah namanya, bukan pohon yang lebat lagi. Tapi pohon yang sudah tidak lebat, tetapi pohonnya masih ada. Imannya masih ada. Sampai di sini paham? Dan terlalu banyak dalil dalam hadis-hadis Nabi yang menunjukkan ada orang-orang yang pelaku maksiat dihukum, disiksa oleh Allah dalam neraka jahanam kemudian dikeluarkan. Seperti dalam Sahih Al-Bukhari.
Rasulullah SAW mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala arada rahmata man kana min ahli nar, tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memberi rahmat kepada penghuni neraka jahanam, maka amara Allahul malaikah, Allah perintahkan kepada para malaikat an yukhriju man kana ya'budullah, agar para malaikat mengeluarkan dari neraka jahanam orang-orang yang pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fayukhrijunahum, maka malaikat pun masuk dalam neraka jahanam kemudian mengeluarkan orang-orang yang dibakar, sudah terbakar, dikeluarkan dari neraka jahanam. Wa ya'rifunahum min athari sujud. Malaikat mencari orang-orang tersebut dari bekas sujud. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya fa inna Allah harrama 'alan nari an ta'kula athara sujud. Allah mengharamkan neraka jahanam untuk membakar bekas sujud. Seluruh anggota tubuh yang lain dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bekas sujud. Ini berarti orang ini orang yang salat tapi diazab dalam neraka jahanam, ya tidak? Berarti dia salat tapi dia melakukan kemaksiatan. Ternyata orang ini bisa suatu saat dikeluarkan dari neraka jahanam. Buktinya menunjukkan dia bukan kafir. Kalau dia kafir, tidak mungkin dia keluar dari neraka apa? Jahanam. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Dikeluarkan dari neraka jahanam orang yang dalam hatinya sedikit keimanan. Berarti ada orang Islam yang pelaku kemaksiatan, pelaku dosa besar disiksa oleh Allah dalam neraka jahanam, dibakar, tetapi suatu saat dikeluarkan oleh Allah. Kenapa? Karena masih ada keimanannya dalam apa? Dalam hatinya. Menunjukkan bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Tidak sebagaimana dipahami oleh orang-orang Murji'ah dan tidak sebagaimana dipahami oleh orang Khawarij yang mengatakan kalau ada sebagian hilang, hilang seluruhnya. Paham sampai di sini? Agar kita tidak mudah-mudah mengkafirkan orang-orang muslim. Kita hanya mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang melakukan kemusyrikan, kita bilang itu dia menggugurkan asal keimanan. Karena asal keimanan apa? La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukan syirik akbar, beribadah kepada selain Allah, maka dia telah menggugurkan akar dari keimanannya. Maka dia terjerumus dalam apa? Kekufuran. Adapun jika dia hanya melakukan kemaksiatan atau kemudian dia berzina, maka orang ini tidak kafir. Orang ini tidak kafir. Oleh karenanya bid'ah yang pertama kali muncul di zaman para sahabat adalah bid'ahnya Khawarij. Orang-orang suatu kaum yang mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Orang-orang Khawarij mereka dahulunya masuk dalam barisannya Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Namun akhirnya terjadi perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, terjadi fitnah. Maka Ali bin Abi Thalib mengirim wakil sebagai wakilnya Ali untuk berunding dengan wakilnya Muawiyah. Wakilnya dari Ali yaitu kalau tidak salah sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Adapun wakil dari Muawiyah adalah Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka diutuslah dua wakil ini untuk membicarakan perdamaian antara pasukannya Ali dan pasukannya apa? Muawiyah. Rupanya hal ini tidak disetujui oleh orang-orang Khawarij. Dan ini terjadi pada tahun 37 Hijriah. Orang-orang Khawarij benci akan hal ini. Maka mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka mengkafirkan Muawiyah. Dan mereka mengkafirkan dua hakim ini, dua wakil ini. Dan mereka mengkafirkan seluruh orang yang ridho dengan dua wakil ini. Kenapa? Mereka datang kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan, ahakamta rijalan ala kitabillah, ahakamta rijalan fi kitabillah. Apakah kau menjadikan orang-orang, manusia, untuk mengatur Al-Quran? Harusnya kita kembali kepada Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus mengutus dua wakil? Sehingga akhirnya mereka menganggap Ali telah melanggar Al-Quran, terjerumus dalam dosa besar, berhukum dengan hukum manusia, maka dikafirkanlah Ali bin Abi Thalib. Dan timbullah pengkafiran secara beruntun. Ali bin Abi Thalib yang mengutus wakil, kafir. Muawiyah yang mengutus wakilnya juga kafir. Dua wakil ini juga apa? Kafir. Keputusannya merupakan kekufuran menurut mereka. Dan seluruh yang ridho dengan keputusan ini semuanya juga kafir. Semuanya juga kafir. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali dan para sahabatnya. Berkumpullah mereka berjumlah sekitar 12.000 orang di Harura kalau nggak salah ya tempatnya.
Maka Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena orang-orang Khawarij ini luar biasa ibadahnya. Ibadahnya luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Wahai para sahabat, kalian akan merasa minder, merasa rendah jika kalian membandingkan salat kalian dengan salatnya orang-orang Khawarij. Salatnya luar biasa. Wa tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Dan kalian juga akan meremehkan saumakum ma'a siyamihim. Kalian akan meremehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasanya orang-orang Khawarij. Tubuh mereka pucat ya karena kurang tidur, karena mereka puasa dan salat malam, ibadahnya luar biasa. Tetapi mereka, kata Nabi SAW, anjing-anjing neraka. Mereka ini terjerumus dalam dosa yang berbahaya. Dosa mudah mengkafirkan kaum muslimin. Tanpa dalil. Gara-gara sekedar dianggap berhukum dengan hukum selain Allah, langsung dikafirkan. Langsung dikafirkan. Mereka berkumpul sekitar 12.000 orang, maka Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas. Ibnu Abbas di antara para sahabat yang alim. Maka mendebat mereka. Perdebatan sampai akhirnya setengah atau sepertiga sadar. 6.000 atau 4.000 kembali kepada pasukannya Ali bin Abi Thalib, tinggal 6.000 atau tinggal 8.000 yang tidak mau kembali. Kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka ini terjerumus dalam dosa yang berbahaya, dosa mengkafirkan. Dan Nabi SAW mengatakan, yakhruju fi akhir zaman, ya, min ummati, akan muncul di akhir zaman dari umatku aqwamun, kaum-kaum yang mereka, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudatsaul asnan, mereka masih muda-muda orang-orangnya. Sufahaul ahlam, mereka muda dan mereka bodoh. Dan kebanyakan orang-orang Khawarij, orang-orang yang muda semangat, mendahulukan semangat mereka daripada ilmu mereka. Semangat, modal semangat tidak cukup. Gara-gara semangat akhirnya mudah mengkafirkan. Yang dikafirkan bukan sembarang, yang dikafirkan adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan para sahabat yang setuju dengan keputusan dua hakim tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, di antara ciri-ciri mereka suka baca Quran. Tetapi Quran tersebut tidak melewati kerongkongan mereka, artinya tidak masuk dalam hati mereka. Cuma di ucapan saja mereka baca, tidak mereka pahami dengan baik. Kata Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka telah keluar dari agama sebagaimana keluarnya busur panah, anak panah keluar dari hewan yang dipanahin tersebut. Anak panah tembus, misalnya seorang memanah rusa, anak panah tersebut tembus melewati rusa tersebut. Kata Nabi, mereka keluar seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian bertemu dengan mereka, bunuh mereka. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib sangat semangat membunuh mereka. Karena Nabi menjanjikan, ya, pahala yang besar, ganjaran yang besar bagi orang-orang yang membunuh orang-orang ini, orang-orang Khawarij. Padahal mereka salat, padahal mereka puasa, namun mereka terjerumus dalam dosa yang berbahaya, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Oleh karenanya bid'ah mengkafirkan ini, yang pertama kali muncul adalah bid'ahnya orang-orang Khawarij. Mengkafirkan sebagian kaum muslimin gara-gara dianggap tidak melakukan hukum Allah Subhanahu wa taala, dianggap berhukum dengan hukum manusia. Dan yang lebih parah daripada akidahnya orang Khawarij adalah akidahnya orang-orang Rafidhah. Orang-orang Syiah. Yang mereka begitu semangat mengkafirkan para sahabat. Oleh karenanya kalau antum baca dalam kitab Al-Kafi, karangannya Al-Kulaini, disebutkan bahwasanya kana nasu ahla riddah ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia meriwayatkan dari imam mereka Abu Ja'far, menurut persangkaan mereka bahwasanya imam mereka berkata, para sahabat murtad tatkala wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa salasa, kecuali 3 orang yang tidak murtad. Siapa? Yaitu Al-Miqdad, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang ketiga Salman Al-Farisi. Ini 3 orang yang tidak kafir. Dalam riwayat yang lain ditambah orang keempat, yaitu Ammar bin Yasir. Yang lainnya semua murtad kafir. Murtad, bukan kafir, murtad. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Uthman, semuanya tidak ada yang selamat. Kalau orang-orang Khawarij hanya mengkafirkan sebagian sahabat, tidak seluruhnya. Mereka hanya mengkafirkan sebagian sahabat yang ikut fitnah, dan 2 hakim tadi, 2 wakil tadi, dan yang ridha. Adapun para sahabat yang tidak ikut-ikutan dalam fitnah, tidak dikafirkan. Adapun orang-orang Rafidhah, maka dikafirkan seluruh para sahabat. Ini yang sangat
mengerikan. Yang dikafirkan adalah orang-orang sahabat yang sangat mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Dikatakan murtad. Kenapa? Karena tidak menganggap Ali sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya saja. Sebabnya karena tidak menganggap Ali sebagai apa? Khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau kita baca dalam buku-buku mereka, doa-doa mereka isinya adalah laknat kepada para sahabat. Di antara doa mereka yang kata mereka, barang siapa yang baca doa ini, maka dia seakan-akan ikut dalam perang Badar, dalam perang Uhud dan dalam perang Hunain. Apa doanya? Allahumma al'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala orang-orang Quraisy. Maksudnya apa? Abu Bakar dan Umar. Laknatlah mereka berdua. Khalidhuma finnar, kekalkanlah mereka berdua dalam neraka jahanam. Wal'an ansarahuma, dan laknatlah para penolong mereka. Orang-orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar juga didoai laknat oleh mereka. Dan didoakan masuk neraka oleh mereka. Oleh karena para hadirin, pengkafiran mereka lebih parah daripada orang-orang Khawarij. Lebih parah. Dan lebih sadis daripada orang-orang apa? Khawarij. Ya. Yang dikafirkan bukan sembarang orang. Yang dikafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat-sahabat yang mulia yang dianggap murtad gara-gara tidak meyakini bahwasanya adanya Ali sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah dengan pemikiran pengkafiran model seperti ini, meskipun mereka sering menutup-nutupi diri, menyatakan oh tidak demikian, kita bilang buku-buku kalian mengucapkan semua ini. Kalian percaya dengan buku kalian atau tidak? Kalau kalian tidak percaya, kalian bukan berarti kalian pura-pura saja. Ini buku kalian yang kalian iman. Isinya mengkafir-kafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita dapati sebagian orang-orang kaum muslimin yang terpengaruh dengan paham Khawarij. Terpengaruh, saya tidak mengatakan mereka Khawarij secara murni, tidak. Tapi mereka terpengaruh dengan paham Khawarij. Oleh karenanya kalau kita baca penjelasan para ulama, apa sih akidahnya orang-orang Khawarij? Maka disebutkan akidah orang Khawarij terkumpul pada 3 poin utama. Antum bisa baca buku Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin. Antum bisa baca juga kitabnya Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa karangannya Ibnu Hazm rahimahullah. Antum juga bisa baca dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq Abdul Qahir Al-Baghdadi. Demikian juga Syahristani Milal wa Nihal. Mereka sebutkan bahwa orang-orang Khawarij meskipun berbagai macam firqah mereka berkumpul pada 3 poin utama. Yang pertama mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga 2 hakamain tadi Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin As dan orang-orang yang ridho dengan keputusan ini. Semuanya dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Yang kedua mengkafirkan pelaku dosa besar. Tadi dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, maka apa? Dikafirkan. Yang ketiga mereka memandang wajib keluar dari imam yang zalim. Ini diantara akidahnya orang Khawarij. Dan saya harapkan Bapak bisa baca buku-buku yang ditulis oleh para ulama tadi saya sebutkan. Di antara akidahnya Khawarij, wajib untuk keluar dari imam yang zalim. Kata mereka kalau ada imam yang zalim, kita harus berontak. Kita harus memberontak. Adapun Nabi SAW tidak menyampaikan demikian. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis-hadis bahwasanya selama seorang imam belum kafir, maka dilarang kita untuk apa? Memberontak. Selama imam belum kafir, maka dilarang kita untuk memberontak dan dalil ini terlalu banyak. Kenapa? Karena pemberontakan menimbulkan banyak sekali malapetaka. Terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin, terjadi pembunuhan di antara kaum muslimin, hilang keamanan, terjadi pencurian, setiap orang melakukan apa yang diinginkan. Dan ini yang terjadi di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Gara-gara nekat untuk senantiasa istrinya memberontak dan mudah mengkafirkan pemerintah misalnya. Pemerintah langsung dikafirkan. Kenapa? Gara-gara berhukum dengan selain hukum Allah. Padahal sang presiden masih sholat, sang presiden masih berpuasa, masih membayar zakat. Ya mungkin dia berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dia tahu bahwasanya Al-Quran yang terbaik. Cuma dia meneruskan hukum, misalnya hukum Belanda, yang selama ini dipraktekkan di tanah air. Akhirnya apa? Orang seperti ini dikafirkan. Presidennya dikafirkan, seluruh MPR dikafirkan, seluruh DPR dikafirkan. Ini benar ini. Saya tidak main-main, ada kelompok seperti ini. Presidennya dikafirkan. Seluruh anggota MPR apa? Dikafirkan. Seluruh anggota DPR apa? Dikafirkan. Seluruh orang yang jualan di DPR juga, tukang sapu-sapunya, tukang bersih-bersihnya, semua juga kafir. Kenapa ikut-ikut mensukseskan program kekafiran? Pegawai negeri hampir seluruhnya kafir, kecuali sebagian. Subhanallah. Jangan-jangan ada yang kafir di sini ikut umrah. Oleh karena ini akidah yang berbahaya yang tersebar di sebagian negara, di negara kita. Sebagian orang-orang
Saya tidak mengatakan mereka orang-orang Khawarij, tapi mereka terpengaruh dengan pemahaman seperti ini. Pengkafiran berantai. Pengkafiran berantai. Yang ini perkara yang sangat berbahaya dan harus kita ingatkan kaum muslimin agar tidak terjerumus dalam pemikiran seperti ini. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tadi kenapa saya panjang lebar menjelaskan tentang masalah keimanan? Bahwasanya iman itu bercabang-cabang, harus kita paham. Iman itu ibarat pohon, ada akarnya, ada ranting-rantingnya, ada cabang-cabangnya. Kalau patah sebagian cabang, tidak mesti pohonnya apa? Kecabut semuanya. Kapan pohonnya kecabut? Kalau akarnya tercabut, baru kemudian pohon tersebut tercabut. Baru hilanglah keimanan seseorang. Jika seorang terjerumus dalam bentuk-bentuk hal-hal yang bisa mengkafirkan dia. Contohnya hal yang bisa mengkafirkan dia. Contohnya misalnya dia terjerumus dalam kesyirikan. Dia meyakini ada pencipta selain Allah. Atau dia meyakini Allah punya anak. Ini kesyirikan. Ini menghilangkan akar daripada pohon keimanannya. Contohnya dia menganggap bahwasanya seluruh agama masuk surga. Agama Yahudi masuk surga, agama Nasrani masuk surga, agama Hindu masuk surga, agama Buddha semuanya masuk surga. Agama ini hanyalah sekedar adat budaya yang mengantarkan kepada akhlak yang mulia. Sebagaimana yang sering diucapkan oleh para dai-dai liberal, dai-dai pluralisme yang menyatakan, menggambarkan agama ini seakan-akan seperti budaya. Maka budaya mana saja yang bisa mengantarkan kepada akhlak yang mulia, maka itu benar. Maka itu benar. Dan ini tidak benar. Justru agama itu yang paling diperhatikan oleh agama adalah masalah peribadatan. Masalah akhlak itu masalah sekunder, bukan primer. Masalah primer adalah masalah bahwasanya Allah harus diesakan. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Barang siapa yang tidak mengakui Allah Maha Esa, maka dia musyrik. Siapapun dia, akhlaknya sebaik apapun, maka dia musyrik. Dan ini insyaallah besok akan kita jelaskan tentang al-iman billahi. Besok insyaallah. Dan tidak terlalu banyak mikir seperti sekarang insyaallah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan ya tentang masalah definisi iman, kemudian Islam, jika bergabung maka berpisah, jika berpisah maka bergabung, dan semoga ada faedahnya ya, dan kita berusaha untuk menambah keimanan kita. Semakin banyak cabang-cabang keimanan yang kita lakukan, semakin tinggi apa iman kita, dan semakin sedikit semakin kita bermaksiat, cabang-cabang kekufuran yang kita lakukan, maka semakin lemah iman kita. Dan dengan iman inilah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa imannya tinggi, maka dia akan meraih surga yang lebih tinggi. Jadi akan meraih kenikmatan yang lebih hebat daripada iman yang orang yang imannya lebih rendah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Apa? Barang siapa, jadi ada rukun iman ada 6. Barang siapa yang kufur kepada salah satu dari rukun iman, maka dia telah menghilangkan akar keimanan. Ini di antara perkara-perkara yang mengkafirkan. Jadi saya katakan bahwasanya ada cabang-cabang atau ada perkara-perkara yang barang siapa yang melakukannya, dia terjerumus dalam kekafiran. Kenapa? Karena perkara-perkara tersebut langsung mencungkil akar keimanan. Akar pohon keimanannya. Contohnya tadi saya katakan seperti apa? Meyakini seluruh agama masuk surga. Contohnya berbuat kesyirikan. Ya, contohnya berdoa kepada Nabi Isa. Seperti orang-orang Nasrani. Minta pertolongan ya kepada mayat misalnya. Wahai mayat, wahai mbah, wahai sunan, saya sudah nikah 10 tahun tidak punya anak. Ya, bantulah saya supaya saya bisa punya anak. Kata mayatnya, kawin lagi. Ini orang bodoh minta kepada mayat ya. Ini kesyirikan seperti ini. Ini perkara ini yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diminta kepada makhluk. Jangankan minta kepada mayat, kepada Nabi aja enggak boleh. Kita bilang Nabi, ya, bantu saya supaya saya bisa punya anak. Enggak boleh. Ini hanya minta kepada siapa? Kepada Allah. Contohnya seperti tidak beriman kepada takdir. Takdir Allah itu enggak ada. Perkara ini terjadi dengan sendirinya. Allah tidak ikut campur dalam. Dan ini akan kita bahas juga pada pengajian-pengajian berikutnya tentang syubhat masalah takdir, tentang kelompok Qadariyah dan kelompok Jabariyah, dan ini juga nanti butuh mikir seperti sekarang. Mungkin lebih sulit lagi mikirnya. Tetapi ya nanti yang mau hadir ya umroh lagi enggak apa-apa. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perkara yang mencungkil langsung akar pohon keimanan, seperti tidak beriman dari salah satu rukun iman. Contohnya mengatakan malaikat tuh enggak ada makhluk. Malaikat tuh cuma bisikan-bisikan yang mengajak kebaikan dalam hati. Dia bukan makhluk.
Ini juga kekufuran. Padahal malaikat dalam hadis banyak, baru dia makhluk, menjelma bisa jadi manusia, turun dari langit ke bumi. Kalau ada seperti orang sebagian filsafat mengatakan malaikat tidak ada. Malaikat itu cuma sekedar apa? Halusinasi atau bisikan-bisikan dalam hati yang mengajak kepada kebaikan. Adapun syaitan adalah bisikan-bisikan yang mengajak kepada keburukan. Ini kufur juga. Berarti tidak beriman kepada malaikat. Atau tidak beriman kepada Rasul. Menganggap Rasulullah hanyalah seorang tokoh yang cerdas. Dia bukan dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia cerdas sehingga ya hati-hati. Sebagian orang-orang kafir, mereka memuji Nabi dengan kecerdasan, tapi ada maksud di belakangnya. Menggambarkan Muhammad ini bukan nabi, bukan utusan Allah, tapi karena kecerdasannya sehingga dia bisa memiliki pengikut yang banyak. Hati-hati, ini ada pujian di baliknya, ada celaan. Hati-hati. Kita bilang nabi cerdas, tidak diragukan, tapi dia seorang rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia mengucapkan dengan hawa nafsunya, tetapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau orang tidak beriman dengan cabang keimanan dari 1 dari 6 rukun iman, maka dia kafir. Karena perkara itu mencungkil akar keimanan dia, akar pohon keimanannya. Di balik apanya? Dalam Al-Quran kita baca balik. Maksudnya gimana? Oh begitu, ya. Banyak kali. 3 pertanyaan. Yang terakhir. Ini yang terakhir, nomor 3. Oh, ada 4. Banyak saya lupa akhirnya. Pertanyaannya banyak, saya lupa. Yang pertama tadi apa? Beliau bertanya, Allah berfirman inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Kenapa kita dapati orang-orang yang salat tapi masih melakukan apa? Perbuatan keji, perbuatan kemungkaran, ya. Ada yang salat tetapi masih berzina, ya. Ada, ya. Sampai saya pernah pergi ke suatu tempat lokalisasi, ya. Yang punya lokalisasi bikin masjid. Haji, dia germonya dan dia bangun masjid. Ini ya, bagaimana dengan salatnya? Kita bilang, salat secara umum mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Semakin salat itu semakin berkualitas, semakin baik, semakin terjauhkan dari kemungkaran dan perbuatan keji. Semakin tidak berkualitas, semakin mudah terjerumus dalam apa? Kemungkaran dan kekejian. Oleh karena seorang masing-masing bisa mengukur kualitas salatnya. Jika seorang kualitas salatnya bagus, dia pahami bacaannya, dia pahami bacaan imam yang dibacakan, isinya tentang surga dan neraka, isinya tentang akhirat, maka dia akan terhalangi untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang mungkar. Tetapi kalau dia salatnya asal-asalan, ya, secepat-cepatnya, seakan-akan ada beban yang ingin dia buang, ingin dia lepas, maka ini kurang berpengaruh dalam kehidupannya. Oleh karena saya katakan, firman Allah tidak salah, bahwasanya salat itu mencegah kemungkaran dan mencegah kekejian. Pertanyaan berikutnya tadi, beliau bertanya, Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat. Islam disebutkan dulu, muslim disebut baru kemudian mukmin. Apakah tidak sebaliknya mukmin dulu pada muslim karena iman dulu baru Islam? Jawabannya, kalau Islam bergabung dengan iman, ya, maka masing-masing punya makna tersendiri. Kata para ulama, Islam itu kedudukannya lebih rendah daripada iman. Jadi derajat itu Islam, baru kemudian iman, baru kemudian ihsan. Islam dulu baru apa? Iman, baru kemudian apa? Ihsan. Karena Islam berkaitan dengan yang zahir di antara syahadatain. Tapi kalau iman sudah merasuk ke dalam hati, berarti dia sudah sampai derajat apa? Iman. Baru kemudian berderajat ihsan. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Datang orang-orang Arab Badui, mereka mengatakan kami beriman. Katakanlah, kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami baru Islam.
Dan iman belum masuk ke dalam hati-hati apa? Mereka, dalam hati-hati kalian. Dalam satu hadis juga dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW tidak memberikan pemberian kepada seorang sahabat. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Lam tu'ti fulanan wa huwa mu'min." Wahai Rasulullah, kenapa kau tidak memberikan kepada si fulan padahal dia seorang mukmin? Kata Nabi, "Au muslim." Atau muslim. Artinya apa? Iman masalah hati, tapi kalau kita lihat zahirnya dia Islam. Tapi iman adalah masalah apa? Masalah hati. Ini dalil bahwasanya Islam derajatnya lebih rendah daripada iman. Jadi Islam dulu baru kemudian apa? Iman. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Rafidhah? Ya, akidah Rafidhah akidahnya ya. SYIAH ini akidahnya parah. Tidak sama dengan Islam. Tidak sama dengan Islam. Mereka punya akidah spesial yang tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lainnya. Ada beberapa akidah spesial yang tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lainnya. Di antara akidah spesial mereka adalah satu-satunya firqah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran tidak sempurna. Al-Quran tidak lengkap. Al-Quran telah dirubah oleh para sahabat. Al-Quran yang sempurna sekarang sedang dibawa oleh imam mereka. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Yang ada namanya Tajul Muluk. Kenapa dia dimusuhi? Kenapa dia meyakini Quran yang ada menyimpang? Quran yang sempurna sedang dibawa oleh imamnya. Imamnya di mana? Lagi sembunyi. Sudah 1200 tahun sembunyi, belum keluar-keluar. Itu Al-Quran yang asli dibawa oleh sama dia. Yang sekarang ini tidak asli. Banyak kekurangan. Ini bahaya akidah seperti ini. Seluruh firqah-firqah yang saya sebutkan tadi, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, semuanya meyakini Al-Quran otentik, asli. Hanya saja mereka salah paham dalam tafsiran. Saya ulangi. Mereka seluruh firqah yang ada di alam semesta ini meyakini Al-Quran tidak ada perubahan. Hanya saja mereka salah dalam apa? Penafsiran. Adapun Rafidhah, adapun kelompok ini meyakini Al-Quran sudah tidak beres. Al-Quran sudah terjadi apa? Perubahan. Oleh karena ini akidah spesial milik mereka meyakini Al-Quran sudah terjadi perubahan, dan ini tidak benar karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah tidak otentik, sudah tidak asli, maka bukan lagi mukjizat. Maka bukan lagi apa? Mukjizat. Bukan mukjizat dan akan terjadi kontradiksi. Kenapa? Karena sudah ada tangan-tangan manusia yang ingin merubah Al-Quran. Sebagaimana Alkitab, sebagaimana Taurat, dan sebagaimana Injil. Oleh karena ini akidah spesial yang hanya dimiliki oleh firqah ini. Akidah spesial yang kedua yang dimiliki oleh firqah ini, mereka meyakini ada orang-orang yang maksum selain Muhammad SAW. Kita umat Islam meyakini yang maksum cuma Muhammad. Selain Muhammad tidak ada yang maksum. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, tidak ada yang maksum. Kata Imam Malik rahimahullah, "Kullun yukhadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr." Setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Adapun kata mereka ada imam-imam yang maksum. 12 imam mereka semuanya maksum. Dan apa artinya maksum? Ini bahaya, perhatikan di sini. Kalau kita mengatakan ada si fulan maksum selain Muhammad, namanya maksum apa? Terjaga dari kesalahan. Iya atau tidak? Tidak mungkin salah namanya maksum. Kalau berarti nggak mungkin salah, berarti seluruh perkataannya benar dan seluruh perbuatannya benar. Kalau seluruh perkataan dan perbuatannya benar, berarti seluruh perkataannya dan perbuatannya merupakan dalil. Sebagaimana Nabi, seluruh perkataan dan perbuatannya merupakan dalil. Hadis-hadis Nabi dalil karena Nabi maksum. Kalau ada maksum selain Nabi Muhammad, berarti seluruh perkataan dan perbuatannya juga merupakan dalil. Dan ini kenyataan yang mereka lakukan. Buku-buku hadis mereka bukan buku hadis kita. Kita buku-buku hadisnya jelas. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Musnad Imam Ahmad, ada Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, ada Al-Mustadrak Al-Hakim, ya ada sunan-sunan yang lainnya. Ini buku-buku hadis kita. Mereka buku hadisnya lain. Karena maksum-maksumnya ada 12. Imam ini dalam kitab Al-Kafi, bukunya bukan hadis-hadis Nabi. Isinya perkataan imam semuanya, dalil semuanya. Sekarang bagaimana kita mau gabung dengan kelompok yang punya sumber hukum yang lain? Sumber hukum kita apa? Al-Quran dan apa? Sabda-sabda Nabi. Mereka enggak. Al-Quran, sabda-sabda Nabi, dan sabda-sabda para imam. Sementara sabda-sabda para imam ini menurut mereka bisa mengkhususkan Al-Quran dan bisa memansuhkan Al-Quran. Ini yang paling top, ini yang terakhir, sumber hukum yang ketiga. Bagaimana kita mau nyambung? Kita kalau mau dialog mencari kebenaran, kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih kepada suatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran, Allah adalah Al-Quran, Rasulnya adalah hadis-hadis Nabi. Al-Quran yang enggak beres menurut mereka, sudah ada perubahan, yang enggak bisa dipercayai,
karena dirubah oleh para sahabat murtad. Ya. Kemudian hadis-hadisnya juga demikian, diriwayatkan oleh orang-orang murtad, diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, kita punya hadis-hadis baru. Hadis-hadisnya para imam. Paham ini? Ini di antara perbedaan utama antara kita dengan mereka. Pertanyaan berikutnya, terkadang saya bersedekah atau menyumbang dan tidak saya beritahukan kepada istri saya. Terkadang juga saya sampaikan, tapi hanya sampaikan nilainya atau jumlahnya lebih sedikit dari yang sebenarnya. Ini karena saya takut saya riya atau istri saya riya dan tidak ikhlas kalau saya sebutkan nilainya. Saya takut riya dan saya takut istri saya tidak ikhlas kalau saya sebutkan nilainya. Apakah ini berdosa? Dia sumbang duit, tapi dia nggak mau kasih tahu istri. Dan tidak perlu kasih tahu istri. Ngapain kasih tahu istri? Tidak harus. Yang penting istri itu diberi nafkah. Diberi nafkah yang enak, diberikan baju yang bagus, diberikan perhiasan, dikasih mobil, suruh diam, nggak usah ngatur urusan. Yang penting kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, istri jadi curiga kalau kita sikap kita macam-macam, baru istri curiga. Tapi selama kita berbuat baik, yang penting kebutuhan istri, anak-anak dipenuhi, maka tidak harus istri mengetahui keuangan kita. Tidak harus istri mengetahui keuangan kita. Ya. Dan tidak perlu memberi tahu. Kalau beritahu dikasih tahu sebagian pun tidak masalah, tidak berdosa. Kenapa kita mengatakan saya menyumbang sekian? Sekian itu bagian daripada kita menyumbang 1 juta, kita bilang saya menyumbang 100.000, alhamdulillah. Karena 100.000 bagian daripada 1 juta. Karena kalau kita sebutkan nanti dia tidak melarang kita untuk bersedekah. Tetapi kita latih diri kita, istri kita untuk mau bersedekah. Pelan-pelan, ya. Kita suruh istri kita yang bersedekah. Sampaikan akan pentingnya sedekah. Sampaikan bahwasanya kita hidup, kita meninggal dunia tidak akan ada harta sedikit pun yang kita bawa. Ini harus kita pahamkan kepada istri kita. Sehingga istri kita yang mendorong kita untuk bersedekah suatu saat. Karena enggak baik juga kucing-kucingan tiap apa. Enggak baik juga ya. Meskipun tidak harus kita menyampaikan seluruh keuangan kita kepada istri, tidak harus ya. Tidak harus. Yang penting kewajiban kita adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak ya, menyiapkan untuk masa depan mereka. Setelah itu bukan kewajiban kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Faulaika humul kafir. Benar bahwasanya dalam syariat kekufuran ada 2, ada kufur akbar dan kufur asghar. Ya, oleh karenanya seluruh maksiat merupakan cabang-cabang kekufuran. Saya ulangi. Seluruh maksiat merupakan cabang-cabang apa? Kekufuran yang akan mengantarkan kepada kufur yang akbar. Ya. Namun ada sebagian dosa-dosa yang dikatakan oleh Nabi dia merupakan kekufuran, namun dia bukan kekufuran akbar tapi kufur asghar. Contohnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Maka kalau antum buka seluruh buku tafsir, seluruhnya, dari tafsir Ibnu Jarir, ya seluruhnya, baik tafsirnya Ibnu Jarir, baik tafsir Al-Baghawi, baik tafsirnya Al-Baydawi, tafsirnya Ibnu Katsir, Durrul Mansur, tafsirnya Suyuti, dan seluruh tafsir-tafsiran, mereka hanya menyebutkan satu qaul dari Ibnu Abbas, bahwasanya dimaksud dengan kufur sini kufrun duna kufrin. Kufrun ini kufur asghar. Kufur apa? Asghar. Oleh karenanya para ulama mengatakan hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur asghar. Bisa menjadi kufur akbar kalau disertai dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Contohnya meyakini bahwasanya hukum yang dia buat lebih baik daripada Al-Qur'an. Ini kufur akbar. Berarti dia mengatakan hukum Allah kurang baik. Lebih bagus hukum apa? Hukum saya. Ini berarti berpindah dari kufur asghar menjadi apa? Kufur akbar. Tetapi jika dia tidak memiliki keyakinan seperti ini, dia merasa ya ini karena ada kemaslahatan, saya tahu saya salah, tapi kemaslahatan demikian, saya hanya mengikuti hukum Belanda yang sudah berlaku, maka tidak dikatakan dia kufur akbar. Dia hanya kufur apa? Kufur asghar. Demikian juga seperti tadi tentang wa man taraka faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Maka ada khilaf di antara para ulama, apa maksud kafir di sini? Ada yang mengatakan kufur asghar meninggalkan salat, ada yang mengatakan kufur benar-benar kufur keluar dari Islam. Ini ada khilaf tentang masalah kufur ini. Ada yang mengatakan kufur kafir jika dia menganggap salat tidak wajib, maka ini kafir dengan kesepakatan para ulama.
Tetapi yang jadi khilaf adalah seorang yang meninggalkan salat namun merasa salat itu wajib, dia merasa berdosa dan dia meninggalkan salat. Kafir atau tidak ada khilaf di antara para ulama. Kebanyakan ulama menyatakan kufur asghar, bukan kufur akbar. Sebagian ulama menyatakan kufur akbar, keluar dari Islam bagi orang yang sama sekali tidak salat. Sama sekali tidak salat. Salat Jumat pun tidak, salat Id pun tidak. Tidak salat sama sekali. Ada lagi yang bertanya? Meyakini apa? Kitab Hindu. Meyakini kebenarannya. Gimana? Yang jelas ini ya, meyakini kebenaran kitab-kitab apa namanya? Kitab Weda, kemudian kitab Tripitaka, kitabnya orang-orang musyrikin.